Orang-orang mungkin tahu HP Sony Xperia karena desainnya yang mengotak. Mengingat semua HP Xperia dari Xperia Z hingga Xperia One Mark IV itu semuanya pakai desain yang boxy. Tapi ada loh satu generasi Xperia yang dimana Sony ngebuang semua desain yang mengotak tersebut demi menggunakan desain yang lebih membulat, lebih natural, dan menurut gua lebih mainstream. Dan Sony Xperia ini adalah salah satunya. Sony Xperia XZ3 ini adalah salah satu dari 4 HP Xperia yang menggunakan desain yang membulat ini, atau Sony menyebutnya Ambient Flow Design. Di bagian bawah Sony XZ3 ini terdapat port USB Type-C dan juga mikrofon. Di sisi kiri terdapat 3 tombol, atau 4 ya itu ya, yaitu tombol volume, tombol power, dan juga tombol khas Sony yaitu tombol kamera, yang memiliki 2 tahap di tombolnya. Jadi kalian bisa tekan dikit untuk tangkap fokus, lalu tekan lebih dalam lagi untuk ngambil fotonya. Seperti kamera beneran ini, saya suka banget. Di sisi kiri tidak ada apa-apa, dan di atas terdapat tray untuk SIM plus micro SD. Dan juga ada mikrofon. Dari jauh sudah kelihatan kalau HP ini sama sekali nggak mirip dengan pendahulunya. Setiap sisi kaca belakangnya melengkung secara seamless menemui frame aluminiumnya, lalu ditemui dengan layarnya yang juga ikut melengkung. Membuat HP ini terlihat seperti bantal tidur. sorry, tapi iya ini mirip bantal tidur. Lengkungannya juga bukan hanya sebagai nilai estetika saja. Berkat desainnya yang melengkung, walau HP ini berukuran 6 inch, tapi ketika digunakan di satu tangan, HP ini terasa compact dan berasa natural di tangan. Nggak kerasa kayak HP 6 inch sama sekali. Desain ini juga memiliki penempatan kamera dan sensor fingerprint yang paling aneh yang pernah saya lihat. Sony, entah kenapa desain insinyur mereka naruh kedua sensor tersebut di tengah. Tuh, lihat. Di tengah. Why, Sony? Jadi ketika saya pakai HP ini di satu tangan, jari telunjuk saya, seperti yang kalian bisa lihat, itu pasti nutupin kamera. Dan kalau nutupin kamera, pasti banyak bercaknya. Oke, kayaknya udah cukup saya bahas desainnya. Sekarang mari kita bahas spesifikasinya. Sony Xperia XZ3 ini menggunakan layar OLED beresolusi 1440p ditenagai oleh SoC Snapdragon 845. Udah cukup tua untuk standar sekarang, tapi masih cukup mumpuni performanya. RAM 4GB LPDDR4, storage 64GB UFS 2.1 dengan slot micro SD. Yes! Kamera belakang 19 megapiksel yang bisa rekam video 4K HDR with AIS. AIS-nya aktif loh. Dan kamera depan 13 megapiksel dengan autofocus. Kamera depan dengan autofocus. Kayak kenal deh. Kalau soal layar, luar biasa cuy. Walau gue pribadi sih masih mikir kalau resolusi 1440p itu masih sia-sia di layar sekecil ini, tapi nggak bisa dipungkiri kalau kualitas layar ini tuh bener-bener ciamik. Layarnya udah support HDR10 dan mencakup Rec 2020 color space. Dan ketika digabung dengan tuningan Bravia engine Sony dan front facing stereo speaker, oh iya ini HP punya front facing stereo speaker, nice. Membuat pengalaman nonton film ini tuh menjadi yang terbaik di harga 1 juta pas. Gak ada satupun HP di harga 1 juta pas yang punya layar sebagus ini. Kalau ada, coba komen di bawah. Saya juga sama sekali tidak mempunyai masalah dengan performa di HP ini. Walau Snapdragon 845 itu umurnya sudah mau 5 tahun, tapi kalau dipakai sehari-hari, ini tuh HP masih sangat smooth. Scrolling sosmed, buka aplikasi berat, atau main game yang relatif enteng pun masih sangat lancar. Saking smoothnya ini HP, saya sampai merasa tidak ada perbedaan performa sehari-hari dibanding daily driver saya, yaitu Redmi Note 10. Loh, gak masuk akal dong. Ini HP kan lebih kenceng, kok lebih smooth? Entahlah. Kalau soal performa game, itu saya kurang tahu pasti, karena saya jarang banget main game HP. Tapi, di pengalaman saya ketika nyobain game-game berat seperti Genshin Impact, Grid Autosport, atau Sky, performanya itu masih sangat playable. Main Genshin, ini HP keteteran. Sony memilih untuk nge-throttle CPU-nya ketika temperatur si XZ3 ini sudah terasa hangat ketika dipegang. Dan itu menurut saya bagus demi menjaga kesehatan baterai. Namun hasilnya, mau serendah apapun opsi grafik yang kalian pilih, gameplaynya akan selalu stuttering. Jadi kalau kalian mau main Genshin di HP ini, cooler itu wajib. Di Grid Autosport, HP ini diberikan 3 opsi grafik oleh gamenya, yaitu Power Saver, Frame Rate Mode, dan Graphics Mode. Dan di ketiga opsi grafik tersebut, HP ini dengan mudah memenuhi FPS targetnya dan memberikan experience yang sangat enjoyable. Masalah stuttering ketika hangat masih ditemui, namun tidak separah Genshin tadi. Soal kamera, HP ini udah ketinggalan bila dibandingkan dengan HP mid-range zaman sekarang. Namun mengingat kalian bisa beli HP ini di harga 1 juta pas, menurut saya nggak ada HP baru di harga segitu yang bisa menyamai kamera di HP ini. Khasnya Sony, foto yang dihasilkan itu minim processing, tidak seperti kompetitornya. Apa yang kalian lihat di viewfinder, itulah yang tersimpan.
Dynamic range-nya lumayan buruk untuk standar 2023, tapi mungkin beberapa orang suka estetika foto seperti gitu ya. Tapi kalau soal video, HP ini tidak hanya bisa mengalahkan HP baru 1 jutaan, tapi menurut saya bisa ngalahin HP mid-range di 3 jutaan. Serius. HP ini bisa ngerekam 4K HDR di 30 fps dengan IIS-nya yang aktif. Dan slow-mo juga up to 960 fps. Ini 960 fps-nya asli loh ya, bukan hasil interpolasi kayak HP mid-range zaman sekarang. Itu aneh banget sih, kenapa sih ada fitur interpolasi di HP gitu? Autofokusnya kelihatan tuh. Nice. Ngelihat hasil video tadi, itu membuat saya berani bilang kalau HP ini itu adalah HP 1 jutaan terbaik yang kalian bisa beli kalau kalian butuh HP buat rekam video. Jadi gimana rasanya menggunakan HP ini sehari-hari? Lumayan loh menurut saya. Seperti saya yang bilang tadi, HP ini nggak mengecewakan performanya untuk dipakai sehari-hari. Dan saya juga nggak ngira kalau saya bakal suka banget sama fitur wireless charging. Dulu saya tuh ngiranya itu fitur wireless charging itu kayak fitur yang gimana gitu. Ya ngapain sih pakai wireless charging, tinggal colok kabel aja gitu loh. Ya kan kayak malas banget gitu. Tapi setelah pakai HP ini selama seminggu dan pakai fitur wireless chargingnya, saya menjadi ngerti gitu loh. Oh iya, dan juga ketahanan baterai di HP ini tuh sampah. Unit saya itu punya baterai health sekitar 87%. Dan untuk pemakaian saya yang lumayan enteng, Facebook, chatting, buka YouTube kadang-kadang, itu bisa butuh ngecas 2 kali. Pemakaian enteng butuh cas 2 kali. Kayak kalian kira aja tuh gimana. Kecepatan cas di HP ini tuh juga lumayan standar, 18 watt doang ketika menggunakan charger power delivery. Oh iya, ngomongin soal baterai, Sony juga punya fitur yang menurut saya wajib ditiru oleh semua brand, yaitu Battery Care, yang fungsinya untuk memperpanjang umur baterai dengan melimit pengisian baterai di waktu tertentu. Jadi misalnya kalian lagi tidur semalaman, itu baterainya nggak akan nyentuh 100%. Akan stop di 80, dan ketika kalian udah mau bangun, baru dia ngecas sampai 100%. Itu wajib ditiru oleh semua brand. Namun sebagus-bagusnya sebuah HP pasti ada sisi buruknya, dan sisi buruknya di HP ini, itu adalah softwarenya. Loh, nggak nyangka kan softwarenya kok jadi ke sisi buruk kan padahal stok Android. Nah, nanti saya jelasin. Sekarang saya jelasin sisi bagusnya dulu. Sony memilih untuk tidak terlalu mengubah UI stok Android. Selain ikon beberapa aplikasi yang diubah oleh mereka, saya tidak bisa melihat perbedaan visual antara UI Sony dengan UI stok Android. Fitur-fitur seperti Battery Care, fitur untuk mengatur white balance di layar, dan juga memilih color profile-nya, itu semua fitur yang patut diapresiasi. Dan gue harap ditiru oleh brand lain. Fitur untuk memindahkan file dari storage internal ke microSD itu juga sangat berguna, mengingat HP ini bisa rekam 4K, tapi storage-nya cuma 64 GB. Dan itu aja sih sisi baik yang bisa saya ketemuin. Waktu ini saya bahas sisi buruknya. Keluhan pertama saya yaitu implementasi Android 10 di HP ini. HP ini cuma dapat 1 software update. Ya, cuma 1. Itu kebangetan banget, mengingat HP ini seangkatan dengan iPhone XR. Dan si XR itu masih dapat software terbaru. Yang jadi masalah itu bukan cuma ngasih 1 update doang. Yang jadi masalah itu buat saya adalah implementasi Android 10 di HP ini. Gesture navigation-nya mana? Gesture navigation itu fitur flagship-nya Android 10, tapi kok bisa-bisanya kalian ngasih update Android 10 tapi nggak ngasih fitur tersebut di Sony XZ3 ini? Lalu fitur-fitur lain seperti live caption, smart reply, terus screen recorder aja nggak ada loh. Saya harus install aplikasi pihak ketiga buat ngerekam layar. Terus fitur-fitur gimmick seperti side sense-nya lebih nyebelin daripada berguna. Sering banget aktif ketika saya tidak mau untuk fitur itu aktif. Tapi untungnya itu fitur bisa dimatiin. Always on display-nya juga sering munculin foto demo. Apa foto demo dah? Padahal udah saya set untuk tidak menunjukin foto apapun. Bahkan palm rejection di layar langkungnya aja suka ngebug loh. Ketika ngetik dengan cepat, itu pasti akan kewalahan layarnya dan bakal double tap. Semua kekurangan itu nggak bisa dimaafkan kalau harga HP ini setara dengan iPhone XR atau Galaxy S9. Tetapi enggak, ini adalah flagship 2018 termurah yang kalian bisa beli. Ini kalian bisa beli di harga 1 juta pas, atau kalau kalian beruntung bisa dapat di under 1 juta. Dan di harga segitu,
itu value-nya luar biasa tinggi. Ini HP dengan nilai tertinggi yang kalian bisa beli, value for money-nya luar biasa. Dan kalau kalian mau menerima risiko beli HP limbah atau HP X-Inter dengan risiko seperti blokir email, part nggak jelas atau apalah, kalau kalian mau terima masalah kayak gitu, kalian bisa beli HP ini. Halo guys and girls, thank you banget ya udah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh lah, kalian bisa like videonya. Dan kalau kalian gak suka, kalian boleh juga untuk dislike. Dan tapi setidaknya kalau kalian dislike, komen lah di bawah kalian gak suka apa tentang video ini. Dan semoga di video selanjutnya bakal gue dengerin saran kalian. Dan juga sebenarnya ini adalah video pertama gue yang non shorts di YouTube, karena biasanya gue bikin konten shorts, tapi ingin iseng-iseng coba untuk bikin konten yang rada panjangan karena ada limit 60 detik kalau di shorts. Dan kalau kalian pengen lihat gue review benda-benda lain seperti komputer atau custom ROM pixel experience yang udah gue pakai selama setahun ini, silahkan komen di bawah dan mungkin di video selanjutnya akan gue review. Dan thank you banget loh udah menonton video ini, dan see you later.